Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, dan malam ini kita akan membahas Huwar Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamun Al-Mu'min. Al-Mu'min, apa yang dimaksud dengan Allah itu Al-Mu'min? Dari kata-kata amanah, yuminu. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab yang mengandung dari kata alif, mim, dan nun itu mengandung arti ketenangan dan pembenaran, atau pembenaran dan ketenangan. Ya, jadi ketika orang mengatakan amantu, aku beriman, artinya aku membenarkan akan wujud Allah Subhanahu wa taala, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasil daripada pernyataan kita itu, kita akan mendapat ketenangan. Ya, Allah mengatakan wa amanahum min khauf. Dan dia Allah memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Ya, jika mengacu kepada makna pembenaran, maka nama agung Al-Mu'min dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha membenarkan dirinya atas keesaannya. Jadi what is mu'min? Kata-kata mu'min itu artinya the believer, orang mukmin, orang beriman. Nah, kata Allah beriman maksudnya apa ya? Allah the first believer. Allah adalah yang pertama yang beriman. Buktinya apa? Syahidallah annahu la ilaha illahu. Syahidallah, Allah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Siapa yang pertama menyaksikan? Belief, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah membenarkan sendiri. Allah berkata kepada Musa alaihissalam, Innani anallah, la ilaha illa ana. Indeed I am Allah, there is no God but me. Siapa menyatakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah adalah mukmin, yakni Maha membenarkan hamba-hambanya yang beriman. Jadi yang pertama, Allah sendiri mukmin. Ya, yang menyatakan dirinya there is no God but me. Khalas. Kedua, ketika orang beriman, ya, Allah mukmin artinya Allah membenarkan, musaddiqun. Ayat dan kata-kata mukmin dalam Quran terulang 22 kali. Ya. Jadi makanya dalam akhir surat Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ini pernyataan Allah. Rasul beriman kepada yang diturunkan kepadanya dan juga orang-orang yang mukmin. Allah mendeklar, mengakui keimanan kita. Ya, makanya kita tuh kalau nggak diakui ya oleh seseorang atau oleh orang tua aja, oleh orang tua kita, gimana perasaan kita? Sedih. Nah, jadi supaya kita nggak ragu, maka Allah turunkan ayat tadi. Amanar rasuluh. Ini pernyataan Allah. Ya.
Jadi pembenaran Allah terhadap mereka adalah penerimaan kejujuran mereka dan keimanan mereka serta pemberian pahala atas hal itu. Jadi Allah Al-Mu'min, ya, yang pertama Allah sendiri adalah orang mukmin, artinya yang menyatakan dirinya bahwa only He, hanya Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mukmin artinya Allah yang membenarkan, mengakui, acknowledge atas keimanan orang yang beriman kepadanya. Ya. Itu kemudian apa ciri-cirinya orang yang beriman itu? Ya, setelah kita menyatakan beriman, maka Allah memberikan tanda-tanda, di antaranya banyak ada di surah-surah lain, tapi ambil surat Anfal, ya, Anfal ayat 2 mulai. Allah mengatakan, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi innama, ingat innama, kata-kata innama artinya only, hanya. Jadi Allah menganggap hanya orang mukmin yang idza dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, artinya bergetar. Bergetar semacam kalau ada istilahnya bahasa Arabnya, ada perasaan heba. Jadi kalau mendengar nama Allah itu, kan kita kalau lihat misalnya ada ayat Quran di bawah kan, astagfirullah, Quran di bawah. Baik. Kita dengan Allahu Akbar, rasanya sejuk hati kita. Baik. Atau yang dimaksud juga ketika kita akan berbuat sesuatu, kita ingat Allah. Itu maksud kita. Jadi seorang mukmin, kita mau sign kontrak, dilihat, ini nggak benar nih. Astagfirullah, apa maksud? Ya, kita diganggu oleh seorang wanita cantik, naik dan sendirian, wajilat qulubuhum, tiba-tiba hati bergoncang. Naik. Oleh karena itu maka di antara 7 orang yang akan dapat naungan adalah seorang anak muda, dia diundang atau dipanggil, dirayu sama seorang perempuan cantik, qala inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut wajilat. Artinya setiap, makanya tanda iman kita itu gimana kita ketika kita akan berbuat dosa, gimana hati kita? Tenang atau ragu kita? Kita ke restoran, kita lihat menu, nah, itu berarti hati kita wajilat. Ini nggak halal. Ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayatnya, ayat Al-Quran, zadathum imana, imannya bertambah. Imma dia tertegun dengan ayat bahasa nggak ngerti, jadi gini, atau dia memahami ayat itu. Fudail bin Iyad, malam-malam dia mencuri, dia pencuri, umur sudah 40 tahun, pencuri hebat. Jadi waktu masuk rumah, ada perempuan habis maghrib lagi baca Quran. Ayatnya, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah saatnya belum sampai juga kepada orang-orang yang beriman, hatinya tunduk kepada Allah? Begitu dengan alam yani, belum saatnya juga untuk sadar, langsung dia sadar.
dia nangis. Right? Maka Fudayl bin Iyad jadi seorang ulama besar, terkenal itu dengan satu itu. Ya. Sebentar saya teruskan. Jadi kemarin kita pergi ke kuburan di Bellingham. Ya. Jadi ada seorang meninggal karena tidak diketahui identitasnya, ya, sehingga dikuburkan di kuburan Muslim. Jadi rupanya ibunya agak ragu, kok ini sebulan nggak ada kontak-kontak dari anaknya ini. Ya, ibunya tinggal di Alaska. Kemudian setelah dilaporkan ke polisi bahwa ada anak missing, baru ketahuan. Ya, dia kontak saya. Nah, saya bilang ya mesti dipindahkan, karena hati-hati ya, kita tidak boleh seorang muslim dikuburkan di kuburan yang non muslim. Nanti kesian, nanti menderita dia, karena kanan kiri yang dengan siksaan. Ya, jadi kalau sudah terlampau mesti dipindahkan. Jadi zaman dulu pernah dipindahkan. Ya, dipindahkan ke kuburan muslim, section khusus muslim. Imma itu mungkin semua, atau seperti di Amerika karena sulit, dia ada section untuk muslim. Kita pindahkan. Kemudian setelah kita salatkan, kita doakan, saya ketemu dengan ayahnya. Ayahnya adalah convert dari Amerika. Nah, jadi setelah saya tanya bagaimana dia masuk Islam, rupanya dia dulu Navy ya, di militer dia. Jadi ketika kakinya itu terkena cedera, dia dirawat di rumah sakit di Jepang. Nah kemudian alhamdulillah ada seorang sister yang juga kerja di situ, memberikan Quran kepada laki-laki itu. Ya, Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ayat-ayat. Dan karena Quran itulah tersentuh. Jadi bagaimana pahalanya itu, sister itu, ya. Jadi kita mesti ngambil kesempatan kalau ada kesempatan. Saya masih ingat dulu ada orang mau belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu di Malaysia. Gurunya pintar. Jadi dia ajarkan, tapi buku-buku bacaannya tentang Islam semua. Jadi waktu dia praktis baca, dia belajar Islam. Ya. Jadi saya kira kita punya kawan di kantor di mana. Ya. Jadi try as best you can, right, untuk memberikan informasi tentang Islam ini kita tidak tahu. Coba bayangkan sekarang ini beliau masuk Islam sudah sekian puluh tahun. Setiap salat dan puasa, right, sister yang ngasih Quran itu, masya Allah pahalanya. Right. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, kalau disebut nama Allah, hatinya goyang. Artinya, hatinya terasa ada connection. Kita kan disebut Allah kan ada connection. You know Him. Yang kedua, ketika dibaca ayat Quran atau tafsir atau ceramah seperti ini, maksudnya itu ada hubungan dengan Quran, imannya bertambah. Jadi kalau kita habis pengajian nanti, iman kita merasa bertambah, kita termasuk dari golongan ini. Yang ketiga, wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, dia bertawakal. Maksudnya hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Karena tawakal ini penting, ya. Lihat Nabi Musa alaihissalam di belakang Firaun dengan tentaranya di depan laut. Apa kata rakyatnya? Kata kaumnya, inna lamudrakun, khalas, we are finished, man. What are you going to do?
Maju kecebur, mundur dibantai. Apa kata Musa? Kalla, lu kita wakal. Innama iya Rabbi sayahdin. No. With me, Allah. He will give us solution. Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan ke api, datang Jibril. You need me, Ibrahim. Apa bilang? Yuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Right? Allah cukup. Is the best protector. Makanya orang yang tawakalnya kuat, dengan adanya sekarang kita ini dihinggap penyakit, right? Corona, tenang aja. Yes, kita mesti jaga-jaga sebagai, tapi hati tenang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, katakanlah tidak akan ada wabah corona apa saja akan menimpa kita except what Allah was written. Wa maulana, he is the protector. Right? Dan kepadanya kita bertawakal. Oke, mari kita cek sekarang tanda-tanda mukmin yang sebenarnya. Ketika disebut nama Allah, hati gonjang, hati merasa ada connection. Yang kedua, ketika dia baca Quran, dengar ceramah yang tentang surga, dia ingin, oh, aku masuk ke sana. Yang neraka, saya takut. Ya. Kemudian hatinya tawakal sama Allah. Gak pernah gelisah. Ya. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Yuqimun, bukan yusolun. Artinya koma artinya bukan hanya salat, artinya dia menjaga waktunya salat, menjaga rukun-rukun salat, salat. Right? Jadi segala yang hubungan dengan salat, kemudian salatnya juga teratur, bukan belentang-belentung. Right? Makanya Nabi itu tiap hari paling tidak salat 40 rakaat. Saya kira juga kita banyak ya. Ya, salat wajib berapa? 17 rakaat kan. Terus salat sunnah rawatib, ya, itu rawatib. Ya, bukan rawaib, rawatib. Ya. Salat sunnah rawatib, ya, apa? 2 qabliyah fajar sebelum subuh, 4 sebelum dohor, 2 setelah dohor, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu namanya rawatib ya. Jadi rawatib Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Rawatib kita usahakan. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari, nah, maka Allah akan membangunkan istana di surga Allah. Ya, jadi usahakan. Nah, gimana salat sebelum maghrib? Boleh, ada. Sebelum asar boleh, apa-apa. Tapi itu bukan rawatib. Ya. Kemudian ditambah 11 tahajud dengan witir. Jadi sebenarnya 40 rakaat. Nah, jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi, usahakan tiap hari 40 rakaat. Kalau enggak ya paling tidak malam 3, 2, 1. Nah, banyak kali 2, 1. Jadi apa tanda-tanda orang beriman? Ketika disebut nama Allah, hatinya tergugah. Ketika dibaca ayat Quran, naik, imannya bertambah. Dan hati selalu bertawakal kepada Allah dan iqamatus shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apapun yang Allah berikan kepadanya, dia senang untuk share kepada yang lain. Dia punya ilmu, share ilmunya orang lain. Punya harta, dia share. Punya pikiran, dia share. Itu tanda orang. Maka setelah itu apa? Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqo.
Itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Allah mengatakan, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Siapa? Yang tadi itu. Nah, kalau kita belum punya, kita cepat usahakan untuk memilikinya. Nah, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan peroleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Jadi nanti juga level kita lain-lain. Wa maghfiratun, ampunan Allah. Wa rizqun karim, Allah. Rezeki yang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Right? Jadi kembali kepada kata-kata mukmin tadi, ya. Ya, mukmin. Jadi di antaranya juga mukmin artinya bahwa Allah SWT garansi. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendolimi sekecil pun. Mukmin. Allah mukmin artinya Allah mengatakan aman, jangan takut. Aku tidak akan mendolimi siapapun. Kan dalam hadis kursi kan, ya ibadi inni haratu dzulma ala nafsi. Oh hambaku, aku telah mengharamkan kedoliman, ya, kedoliman atas diriku. Fala tadzalam, maka jangan saling mendolimi. Allah paling benci kepada orang yang berbuat zalim, injustice. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini itu adalah injustice. Ya, injustice terutama kepada orang-orang yang berkulit warna, ya, black. Dan kita sebagai seorang Muslim kita mesti care, ya. Ya, black life is matter. Kita juga mesti condemn the brutality. Dalam hadis, barang siapa orang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Jadi buat demonstrasi itu suatu ekspresi bahwa kita nggak setuju. Dan oleh karena itu, alhamdulillah saya lihat di mana-mana banyak orang-orang Muslim yang ikut berdemonstrasi. Ya. Jadi kalau kita, masya Allah, sehat, afiat, ya, segar, sekali-kali ikut salat di sana. It's a good view, good picture. Ya. Juga Allah juga mukmin artinya Allah yang membela orang-orang yang didolimi, mazlum. Hati-hati, ya. Jadi kalau kita didolimi, kemana kita lari? Ke mukmin. Ya Allah amini, ya mukmin amini, ya Allah tolong saya. Mukmin. Dulu ada orang di buku Al-Kabair, seorang ibu punya rumah gubuk kecil. Jadi rupanya si raja itu dia mau extend temboknya itu ditambah luas gitu. Lagi jalan-jalan, ini rumah siapa ini? Rumah orang tua katanya. Hancurkan. Hancurkan. Jadi waktu ibu ini pulang, lihat rumahnya udah nggak ada. Ditanya, Bu, ya, dihancurkan sama perintah raja, mau dibangun di sini. Si ibu itu bilang apa? Ya Allah, ketika dia menghancurkan rumahku, aku tidak ada di situ. You know, where were you? Engkau di mana ya Allah? Allah, langsung Allah dihancurkan itu. Ya, dulu saya pernah ceritakan ada orang tangannya potong hampir sampai ini ke atas ini, potong. Ini dia sering kalau ke pasar, hei jangan seperti saya, lihat tuh akibatnya, aku kehilangan tangan. Ada orang tanya, loh, kenapa? Apa kisahnya? Jadi dulu dia tuh kayak orang gangster gitu. Di suatu hari dia jalan, ada orang miskin, pencahariannya hanya
dari laut. Pas hari itu dapat ikan besar, gembira dia, right? Mau dijual ke pasar. Saya bilang, hei sini, kasih saya ikan tuh. Jangan, ini untuk keluarga saya nggak makan kemarin. Ya, langsung saya pukul orang itu, saya ambil ikan itu. Saya bawa ke rumah, di tengah jalan saya digigit sama ikan itu. Sakit saya. Dan sakitnya nggak hilang sampai besoknya. Nggak bisa tidur saya. Pergi ke dokter, kata dokter, kamu mesti dipotong. Ya Allah, ya. Kalau enggak, merembet. Dipotong, tak. Namanya. Besoknya sakit lagi. Potong lagi. Hampir habis tangan saya. Akhirnya kata dokter tanya, kok ini aneh katanya. Kamu kenapa sih? Akhirnya saya ceritakan. Oh, coba kamu cari orang itu dan minta maaf sama dia. Ya, akhirnya dia pergi. Cari-cari ketemu. Langsung dicium kakinya. Maaf saya kaget dia udah lupa atau udah seminggu. Siapa kamu? Saya ngambil ikanmu kemarin katanya. Maafkan saya lihat. Gitu kan. Ya udah, dia maafkan. Terus kata orang itu, ketika kamu jatuh saya pukul, kamu ngomong apa saya ketika kamu? Ya saya bilang, ya Allah, itu orang memperlihatkan kehebatannya, kekuatannya kepadaku. Lihatkanlah kepada dia kehebatanmu ya Allah. Betul. Allah sudah melihatkan kehebatannya, lihat. Karena saya habis. Ya, Masya Allah. Jadi hati-hati ya. Allah al-Mu'min. Artinya Allah yang mengamankan, membantu, menolong orang-orang yang didolimi. Kisah yang terakhir, dulu ada seorang raja yang mau menghukum seorang kapinter. Tukang kayu, tukang bikin, tukang. Ya, kapinter. Dihukum. Pulang ke rumah, dia ada kesalahan apa gitu. Sedih dia. Kata istrinya, kenapa kan? Dia bilang, mungkin besok atau besok lusa, saya mau digantung sama raja. Gimana ya? Pas saya kabur saja. Kata istrinya, masalah istri yang soleh. Istri kan, udah nikmati malam ini, tidur aja insya Allah. Nanti insya Allah besok ada jalan keluarnya. Kalau kamu merasa nggak salah, insya Allah Allah akan bebaskan kamu. Akhirnya terkena, ya betul juga. Ya mati-mati sudah. Kenapa saya harus menderita semalaman terus? Akhirnya dia kumpul sama istrinya, tidur. Kayaknya besoknya ada orang matok pintu. Langsung dia melosot sama istrinya. Lihat kamu tuh. Udah, tentara datang tuh. Dibuka pintu, langsung dia angkat, kasih ke tangan gini, menyerah. Lah kenapa? Saya bilang enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raja mati. Kita kesini minta tolong kamu bikin bok untuk mayat raja. Ya. Jadi itu. Oleh karena itu maka Allah al-Mu'min artinya bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita di tangan Allah. Mati kita di tangan Allah. Rizki kita di tangan Allah. Yang kuat di tangan Allah. Yang lemah di tangan Allah. Yang di atas di tangan Allah. Yang di bawah di tangan Allah. Suami di tangan Allah. Istri di tangan Allah. Anak di tangan Allah. Nah kalau kita bergantung kepada mukmin, apa yang kita takutkan? Ya, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian mukmin, kita sebagai mukmin, right, yang dibenarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tapi juga ada hal yang penting tentang iman ini. Bahasa Arabnya, tanda orang itu mempunyai iman yang merespon keimanannya 3. Idrok,
infial, dan suluk. Kesadaran, reaksi, dan sikap. Ingat ya, kesadaran, reaksi, dan sikap. Idrok, infial, dan suluk. Maksudnya apa? Kalau saya bilang sama Mas Adi, ya, Mas Adi, itu ada kalajengking di sini. Ingat ya. Ya. Mas Adi bilang, syukur Ustaz, syukur Ustaz. Berarti apa? Mas Adi tidak mempunyai tiga ini. Nggak sadar, nggak reaksi, nggak ada sikap. Berarti apa? Nggak percaya. Ustaz main-main gitu. Tapi kalau apa? Kalajengking. Ya, reaksi. Sikap. Imma dipukul atau dia lari. Kalau mengatakan wala takunu kalladzina qalu samina wa hum la yasma'un. Jangan menjadi seperti orang yang mengatakan samina. Kami dengar tapi tidak mendengar. Maksudnya seperti tadi. Right? Jadi kalau kita masuk satu tempat, kita ada ular. Kira-kira gimana kita ada ular? Imma kita pukul ular, langsung kita lari kan? Kita sadar, reaksi, ngambil sikap. Itu iman. Atau kita, ada orang ke dokter, setelah diperiksa, kata dokter, kamu hati-hati, kamu punya penyakit ini obatnya, cepat segera beli obat ini. Oh, thank you dokter, thank you very much, you are good dokter. Kita pulang ke rumah, bukan beli obat, di itu tadi surat prescription dari dokter itu kita lemparkan ke sebuah sampah. Itu orang apa itu? Orang nggak percaya kepada dokter tadi. Right? Makanya kalau orang meyakini tentang adanya hisab, tentang apa? Adanya hisab hari kiamat nanti. Ya, kita sadar, dia pasti ada reaksi, ada sikap. Tidak mungkin dia berbuat sesuatu yang nanti akan dihisab. Tidak mungkin dia korupsi. Kenapa? Satu penny aja Allah akan tanya nanti. $1, Allah akan tanya. Nggak mungkin dia pinjam uang nggak bayar. Nggak mungkin. Akan dihisab nanti. Seorang soleh dulu meninggal, ketemu murid-muridnya. Kalau Ustaz di mana? Saya di penjara katanya. Kenapa? Saya pernah pinjam sapu, lupa nggak dikembalikan sapu. Allah. Ya. Jadi itu tiga ini penting. Kesadaran, reaksi, dan sikap. Oleh karena itu maka yang paling ditakutkan adalah kita ada iman, ada takdzib, membohongkan. Saya yakin tidak ada seorang mukmin pun di dunia yang tidak percaya tentang hari kiamat. Tidak ada. Dan juga bukan orang mukmin kan. Jadi orang mukmin, orang muslim semuanya percaya nanti ada hari hisab. Tapi dia kadang-kadang membohongkan tentang hari hisab itu dengan apa? Dengan sikap. Maka disebut takdzibul amali itu lebih berbahaya. Wow. Apa maksudnya? Dia tahu bahwa ada hari hisab tapi semua income-nya haram. Nah, perkataannya nggak dijaga. Juga berbuat dolim seenak saja, bukannya merasa sedih. Baik, itu namanya dalam bahasa Arabnya takdzibul amali, membohongkan dengan sikap, bukan dengan kepercayaan. Dia percaya, tapi perbuatannya terbalik. Ya, kembali kita ke
Oke. Nah sekarang kita sebagai penutup, ya, pesan sosial ekonomi tentang al-mu'min. Ya, ingat ya, kita belajar nama Allah itu adalah untuk meneladani nama itu. Kata Nabi, takhallaku bi khuluqillah, ikutilah akhlak Allah. Pertama, meneladani nama Allah itu ya, memberikan rasa aman. Orang mukmin adalah yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain dan lingkungannya. Ingat ya, Nabi pernah bersabda, wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman 3 kali. Siapa itu? Yang tetangganya nggak aman dari dia. Jadi kalau kita tinggal di tempat, ya, istri kita nggak aman, anak kita nggak aman, tetangga nggak aman dari kita, kata Nabi, wallahi dia bukan orang. Makanya kehadiran orang mukmin di mana saja itu mesti menciptakan keamanan. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat sejarah dulu, kemana kebanyakan orang-orang dulu yang ketika Salahuddin masuk ke Yerusalem, itu yang gembira itu orang-orang Kristen penduduk asli, karena selama ini tidak aman di bawah kumpulan tentara Romawi itu. Di mana-mana itu Muslim dulu ketika dipanggil itu di Mesir, di mana-mana orang Mesir, ketika masuk orang Kristen. Justru orang Kristen itulah yang gembira dengan kedatangan Muslim, karena aman. Kemudian juga mereka bebas, tidak perlu masuk Islam setelah Islam itu datang. Ya. Yang kedua, berusaha untuk bisa dipercaya. Memaknai sifat mukmin dalam kehidupan sosial bisa pula ditunjukkan dengan upaya meraih kepercayaan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu nggak diutus kecuali setelah 40 tahun. Jadi selama 40 tahun dikenal dengan apa? Al-Amin, trustworthy, to gain confidence, it's very important. Ya? Makanya orang jujur kemana aja gampang, pinjam uang gampang, mau menikah gampang, karena percaya sama dia. Al-Amin. Coba Nabi ketika mau hijrah saja bilang sama Ali, ya Ali, tolong ini titipan teman, ya, serahkan kepada mereka. Oh. He's wanted, he's endangered. Dan ini menunjukkan zaman itu nggak ada bank, nggak ada tempat untuk nyimpan. Gimana nyimpannya? Di rumahnya Nabi kena aman, terkenal oleh Muhammad SAW. Makanya sebaliknya kan, alamatul munafik thalatha. Ciri orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika dipercaya, dia khianat. Ya. Ini 2 pesan sosial ekonomi tentang nama mukmin. Kita mesti memberi rasa aman kepada yang lain, berusaha untuk bisa dipercaya. Ya. Kemudian al-mu'min sumber landasan sikap dan mental. Ya. Jadi orang mukmin itu harus menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Allah kan mukmin, tapi Allah juga karim. Allah itu maha dermawan, mengagungkan. Kemudian menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Itu mukmin. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, tidak diwarnai gosip, urahan, ya, politiking, dan sejenisnya. Jadi orang mukmin itu di mana saja itu produktif, di mana saja itu dia menjaga mulutnya,
Kadang-kadang banyak orang di tempat pekerjaan terus sering ngerumpi sana sini, gosip sana sini. Ya. Yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama, yang pada dasarnya juga baik bagi dirinya. Jadi kreatif orang mukmin. Ya. Yang kelima, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Jadi itulah yang pertama secara singkat, mukmin kalau nisbah kepada Allah artinya Allah adalah yang pertama mukmin. Karena Allah yang mengatakan there is no God but me. Yang kedua, mukmin artinya yang mengakui, acknowledge tentang keimanan kita. Amanah Rasul wal mu'minun. Mukmin juga artinya yang beri keamanan. Wa amanu min khauf, ketenangan. Mukmin artinya yang menjamin. Allah menjamin keamanan bahwa Allah tidak akan mendolimi siapapun sedikit pun. Allah mukmin. Mukmin juga artinya dialah pembela orang-orang yang didolimi. Hati-hati yang berbuat dolim. Mukmin juga artinya tempat kita kembali ketika kita dalam keadaan sulit. Mukmin adalah yang memberikan harapan. Innamal usri yusra. Ketika orang itu sakit, ketika dokter semua angkat tangan, ketika kita sulit mendapatkan rezeki, juga kembali kepada al-mu'min. Karena kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari al-mu'min. Ya. Yang terakhir ada sebuah doa yang bagus untuk dibaca sering. Allahumma adzikni halawatal iman. Allahumma adzikni halawatal iman. Zuk artinya rasakan. Allah anugerahkan kepada aku rasa manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Hubbiba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Rasanya. Makanya tambah iman kita meningkat, tambah rasa manisnya. Ketika Bilal disiksa, Bilal pernah ditanya, kapan momentum yang tidak pernah kamu lupakan? Dia bilang ketika saya berbaring, ketika saya dipukuli, saya bilang, ahad, itu nikmatnya iman yang luar biasa. Allah. Jadi dia merasakan manisnya iman ketika apa? Kalau Sayyidina Ali katanya, saya merasakan nikmatnya iman kalau puasa di musim panas. Jadi kalau puasa musim panas, Sayyidina Ali gembira. Kalau itu saya nikmat itu. Kemudian doa yang bagus juga sering kita baca. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Right? Wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita ini cinta sama Allah. Nah, cinta ini ada pengaruh. Makanya jangan sampai jangan salat karena takut neraka, takut ini, jangan. Kita mesti seperti Rabi'ah Adawiyah. Jadi kan ada lagu kan, The Power of Love. Ya. Jadi kalau cinta itu lain kita. Ketika Allahu Akbar, kita lagi berdialog. Makanya lihat Nabi Musa alaihissalam. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa tuh yang ada di tangan kananmu? Kalau kita ditanya, ibu biasanya bawa tas. Bu, itu apa? Tas. Itu kan. Musa enggak. Ini tongkat saya yang saya gunakan untuk mengembala, untuk jalan panjang gitu. Kenapa? Karena cinta. Coba kalau kita ditanya sama seorang, kita tertarik.
kita cinta. Siapa namamu? Nama saya Yusuf dari California. Saya kerja di sini. Padahal ditanya. Kenapa? Supaya panjang. Tapi kalau kita sebel gimana? Saya mau Yusuf. Tadi. Itu aja. Baik. Makanya orang kalau kita bercinta Allah nanti kita senang. Baca Quran senang. Baik. Dan cinta orang yang mencintaimu. Allah. Jadi kita ini dalam hidup supaya kita ini tersapa terus iman kita, takwa kita, perlu dalam lingkungan yang orang-orang yang cinta kepada Allah. Alhamdulillah kita di IMSA misalnya, kita kalau dengar IMSA, dengar ada acara IMSA, gitu kan, karena kita lihat yang ada dalam IMSA itu, Masya Allah, orang-orang yang mempunyai dedikasi, mempunyai girah kepada Islam yang kuat. Kemudian amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu. Kita mesti cari apa sih amal yang Allah cintai. Zikir misalnya, doa, sedekah dan sebagainya. Jadi itulah nama Allah Al-Mu'min. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah mukmin yang sebenarnya dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Dan juga mari kita teladani nama mukmin ini dengan selalu berusaha yang pertama memberikan keamanan yang lain. Orang merasa aman kalau dekat dengan kita. Yang kedua, juga kita berusaha untuk menjadi orang yang amin, ya, yang amanat, sehingga semua orang percaya kepada kita. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan atas paparannya. Alhamdulillah ini banyak sekali informasi sehingga kita bisa mendekatkan lagi dengan nama Allah Al-Mu'min. Insyaallah menjadi orang-orang terpercaya dan orang yang aman dari buat diri kita, buat tetangga kita dan saudara-saudara kita, insyaallah. Oke. Sebelum saya buka pintu tanya jawab, saya persilakan yang ingin bertanya melalui Zoom bisa di chatting, atau untuk nanti yang langsung bisa raise hand dengan mode raise hand. Sebelum itu saya ingin menyampaikan insya Allah untuk besok hari Minggu kita juga ada pertemuan atau ada kelas dengan Ustadz Abdul Somad, ya. Ustadz Abdul Somad, insya Allah nanti Zoom-nya akan disampaikan. Saya sudah share ke grup-grup, ya, insya Allah. Dan kedua, ada momen besar juga, yaitu IMSA juga mengadakan halal bil halal. Semoga sahabat IMSA bisa partisipasi di acara halal bil halal IMSA, ya, insya Allah. Kita kalau di West itu sekitar jam 3 kalau nggak salah mulanya, ya. Di sana ada acara-acara yang sangat menarik. Kalau masih kita ingat, biasanya di Muktamar IMSA itu ada acara terakhir, ya, persembahan. Nah, ini ibaratnya kalau misalnya mengingat persembahan, seperti malam persembahan di acara-acara Muktamar IMSA. Oke. Itu dulu. Mungkin saya sebelum ini saya sudah ada punya satu pertanyaan, Ustaz, dari ada yang masuk dari Ibu di San Jose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah mungkin Allah tidak mengakui keimanan seseorang, tetapi seorang tersebut merasa sudah beriman? Ya, mungkin saja, karena di dalam surat Al-Baqarah itu di ayat-ayat pertama, kan pertama Allah memberikan tanda-tanda orang-orang muttaqin, orang beriman kepada ghaib, jadikan salat, zakat,
iman kepada hari akhir. Kemudian Allah bicara masalah innalladzina, orang kafir. Setelah itu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada sebagian orang yang mengatakan we believe in Allah and the last day. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Itu orang-orang munafik. Gitu? Ya. Tapi kalau dia tidak munafik, kita jangan ragu sudah. Kalau kita percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah tidak berbuat dolim, pasti diakui sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mesti merasa tenang. Jadi jangan ada perasa mungkin Allah nggak menganggap iman kita, jangan. Maka Allah sengaja menyebutkan nama mukmin itu, bahwa Allah, apabila kamu betul-betul menyerah kepada Allah, kata Allah, aku akan terima. Right? Allah hanya tidak menerima imannya orang munafik. Artinya munafik kan di mulutnya mengatakan beriman, atau mungkin juga jadi di hatinya beriman tapi amalannya bertolak belakang, jauh daripada tanda keimanan tadi. Nah, itu orang mesti bertobat cepat-cepat. Ya, jadi kalau orang misalnya muslim tertindas, malah dia ikut menindas. Mungkin, atau sekarang misalnya saya dengar ada undang-undang yang merugikan umat Islam, dia malah dia mendukung undang-undang itu misalnya. Nah, itulah muslim yang dilakukan. Ya, itu yang termasuk takut yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, semoga kita imannya ini benar-benar iman yang diakui, bukan diri sendiri saja, tetapi benar-benar iman diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang beriman itu sekedar bilang saya beriman, tidaklah seorang yang tidak menyatakan saya beriman tetapi tidak diuji oleh Allah. Maka Allah memberikan ujian. Insyaallah. Alhamdulillah, ini ada yang masuk yang kedua, Ustaz, dari Pak Suis. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa perbedaannya dari orang yang berderajat mukmin dengan muttaqin? Apa Allah juga bisa disebut muttaqin? Jazakallah khair. Ya, good. Ya. Bagus pertanyaannya. Kita mesti bedakan antara iman dan takwa, ya. Iman dari kata-kata alif mim nun, artinya bisa berarti aman, bisa berarti membenarkan, percaya dan sebagainya. Takwa itu adalah buah daripada iman, buahnya. Karena takwa itu artinya menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Makanya disebut wiqayah. Kalau kita bikin tembok besar, kenapa? Karena takut ada bahaya dari luar. Makanya wattaqun nar, kan? Takutlah kepada api. Artinya takutlah kepada sesuatu yang membuat kita masuk ke neraka. Wattaqullah, takut kepada Allah mesti apa? Takut kita berbuat sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Jadi oleh karena itu tandanya tambah meningkat iman seorang, tambah tinggi takwanya juga. Tapi karena takwa ini perbuatan, jadi nggak tepat dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak punya sifat takut. Takut itu sifat manusia. Takwa ada sifat menggantung, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan very interesting, makanya karena takwa ini buah daripada iman, makanya selalu kalau Allah bicara surga bukan mukmin. Sedikit saja tentang mukmin, ya. Banyak kan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin naim. Kalau gitu, orang-orang muttaqin nanti akan dimasukkan ke jannat. Bukan mukmin kebanyakan. Ada yang mengatakan mukmin, tapi biasanya sebutkan sifat-sifatnya dulu, baru nanti ulaika yarithunal firdausa
Itu sifat-sifat umat. Tapi juga ada sifat-sifatnya. Ya, jadi itu perbedaan. Jadi takwa adalah buah daripada iman. Oleh karena itu, karena takwa ini adalah suatu perbuatan. Karena kan orang takwa apa? Alladzina yuqimuna shalah. Allah nggak salat. Jadi kalau Allah bilang Allah termasuk muttaqin, berarti Allah salat kepada siapa? Lain. Yunfikun, Allah tidak harus bayar zakat misalnya. Ya, saya kira itu perbedaan antara muttaqin dan mukminin. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, semoga ini juga bisa memperjelas kita antara mukmin dan muttaqin. Alhamdulillah. Sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya, ini ada informasi dari INSA, insya Allah juga INSA akan terus mengadakan kelas bersama Dr. Syaiful Bahri, yaitu tentang Ulumul Quran, yang insya Allah akan dimulai jam 3.30 waktu Indonesia, waktu Amerika bagian Barat atau PST, insya Allah. Oke, saya juga bacakan dulu nih Ustaz dari YouTube nih Ustaz ya. Mungkin bukan pertanyaan tetapi hanya mengucapkan salam dari Ibu Mulyani Sudirman. Assalamualaikum Ustaz Jaban, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau dan keluarganya. Nah, itu dari Ibu Mulyati, titip salam buat Imam Jaban. Juga dari mana itu? Dari Bu Mulyani Sudirman. Saya nggak tahu dari mana nih Pak. Ini di YouTube ya, dari YouTube. Okay. Juga dari Ibu Di Russell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat Imam Jaban. Ini juga dari Bu Ayu Saim. Apa kabar? Kabar baik apa? Masya Allah, dari Kairo ya. Oh, Masya Allah. Salam kembali kepada semuanya, Masya Allah. Masya Allah di mana-mana. ya. Sama. Ya, saya teruskan juga pengumuman ya, besok Sunday kita mulai lagi tafsir ya. Jam 4 sampai 5.30. Saya lupa belum sampaikan pengumumannya, Zoom-nya. Jadi besok Sunday biasa mulai lagi jam 4.30. Kemudian mungkin juga Abu Azam tahu bahwa pengajian Asmaul Husna itu tiap Sabtu ke-2 dan Sabtu ke-4 ya. Ya. Ingat ya, siap Sabtu ya. Ingat ya. Insya Allah untuk yang selanjutnya per 2 minggu berarti Ustaz ya. Ya. Ya, ini juga dari Ibu Jun Putih ya. Salam juga buat Imam Jaban. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin membacakan satu pertanyaan lagi. Apakah jika seseorang ya dia hatinya beriman, tetapi dalam amalannya masih melakukan hal-hal atau bercampur antara hak dan batil, misalnya ya mungkin kalau di sini masih sering kadang-kadang masih kebal gitu kan, misalnya atau minuman sedikit beralkohol, atau juga melakukan hal korupsi gitu kan, gitu. Apakah orang itu masih disebut mempunyai keimanan dalam hati, Ustaz? Ya memang bukan berarti orang yang bertakwa, orang yang beriman itu sempurna ya. Makanya kita lihat di surat Al-Imran, ayat setelah Allah memperlihatkan sifat-sifat orang takwa, kemudian walladzina idza fa'alu fahyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, mereka yang apabila berbuat fahisyah, perbuatan kayak zina, mencuri ya, atau dosa lain, dzakarullah, kembali ingat kepada Allah. Jadi orang mukmin, orang muttaqin pun kadang-kadang berbuat salah. Tapi bedanya begitu mereka berbuat salah, dzakarullah wastaghfaru lidzunub, langsung dia ingat Allah dan beristighfar. Ya. Jadi sahabat juga, ada sahabat peminum, ada itu. Dan sering dihukum. Ketika dihukum ada orang mengutuk dia. Kata Nabi, jangan dikutuk. Dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Kelemahannya, dia mungkin dulu very addicted, tapi alhamdulillah setelah itu dia tobat dan nggak minum lagi. Ya. Nah,
Jadi mungkinkah orang mukmin tapi dia berbuat banyak dosa? Ya. Dan itulah kelemahan manusia. Dan itulah kenapa Allah dikatakan Allah itu Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penyayang dan sebagainya. Ya, perbedaannya adalah ada kelompok yang imannya oleh Allah nggak diakui, yaitu orang al-mujahirun. Kata Nabi, setiap orang berdosa pasti dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali orang yang mujahir, artinya bangga dengan dosa itu. Jadi kalau kita berdosa, kita ketahuan malu kita. Itu orang mukmin. Kita berdosa ada rasa takut, bisa tidur dia, pikirin terus. Itu orang mukmin. Orang berdosa begini, amin. Last night tadi malam diceritakan, dimasukkan ke Facebook. Nah itu ya kata Nabi, orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makanya kalau kita berdosa, tutupi, jangan kisahkan orang lain. Saya kerja di penjara dulu, sebagai imam di sana. Itu biasanya orang-orang kalau masuk penjara keluar dari profesor dia, jadi hebat dia. Dulu misalnya keahliannya mencuri nggak begitu hebat, begitu keluar jadi hebat dia. Kenapa? Karena belajar. Setiap penjahat di sana cerita itu. Ada dulu brother, dia mau kawin, dulunya nggak baik dia, tapi alhamdulillah dia sering ke masjid, subuh ke masjid. Sekarang dia mau tobat, mau kawin. Kebiasaan di Amerika itu orang menceritakan tentang masa lalu. Dia bilang, Imam, you know, pacar saya atau my fiancé nggak tahu tentang masa lalu saya. Saya, I have to tell her. I said, don't tell her. Imam, ya. Wah, Imam. Ya, akhi, Allah nutupi. Allah, cover up. And you want to expose? Right? Alhamdulillah. That was what? 7 years ago. Ya, pernah ketemu meluk saya, thank you. Bayangkan kalau dia ceritakan, nanti bertengkar. Setiap bertengkar apa? Diungkit lagi. Oh, memang. Dan itu bahaya. Makanya kalau kita sudah mau tobat, sudah harus tutupi. Right? Karena kata Nabi kan, orang yang bertobat suatu dosa seperti orang nggak pernah berdosa. Apalagi orang tua, jangan ya. Awas orang tua cerita misalnya sama anak-anaknya. Dulu pacaran sama si Anu, oh abah tuh gitunya begitu. Itu si anak yang tadi bangga sama orang tua, right? Makanya kasih hati foto-foto yang lama itu, yang itu. Jangan, kita mesti menjaga itu. Ya, nah, itulah dalam Islam. Karena, zaman dulu sahabat semua, masya Allah, kejahatan sahabat itu banyak, tapi khas dia sudah bersih sekarang. Ya, ya Ustaz, ini sekalian mungkin dari Bu Hero Iriani, ya. Ini mungkin berhubungan dengan yang tadi sedikit. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing. Dia pastinya bukan mukmin, apalagi mutakin. Mohon keterangannya. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, maksudnya kisah ini kisah bagaimana saat itu? Ya. Ini kisah Masya Allah, ini kisah dari hadis ya, dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pasti orang itu orang mukmin, karena fokusnya pada waktu itu kepada perbuatannya. Jadi Nabi tidak perlu menyatakan biar orang mukmin, tidak, karena boarding pass untuk ke surga itu 2 kan, yaitu iman dan amal soleh. Right? Jadi perempuan itu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini kan zaman Bani Israel, artinya zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya dia mengikuti salah satu seorang nabi yang meskipun dia nggak praktis gitu kan, hanya Allah ingin emphasize tentang bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena perbuatan perempuan pelacur ini, yang pertama dia sincere. Karena nggak ada orang tahu. Dan kalau Nabi nggak menceritakan, nggak ada yang tahu. Nabi tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi perempuan. Jadi oleh karena itu juga kita tidak boleh membenci seseorang, benci perbuatannya. Meskipun kalau kita lihat pelacur dan sebagainya, meskipun orang-orang maaf ya, orang gay, orang lesbian, itu tidak boleh kita harus kesian pada orang itu. Jangan dibenci, dikucilkan, kecuali kalau dia bahaya. Lain, mungkin pernah saya ceritakan dulu. Jadi saya diundang di suatu kampus, saya ceramah, kemudian habis ceramah Islam 101 ada orang tanya, he said, "Sir, I am gay, can I become Muslim?" Ya, saya gay, bisa saya jadi Muslim? Bilang ya, alhamdulillah, dia masuk Islam, belajar Islam, kemudian dia kawin, formal. That's long time ago. Dia pernah bilang sama saya, Imam, selama ini saya percaya bahwa saya ini jadi gay karena sudah fitrah, tidak pembawaan sudah. Karena itulah yang diterapkan dalam benak saya. I know this is disease, this is penyakit. You know, alhamdulillah Allah bless me with Islam. I know what is right and wrong. Jadi penyakit itu hilang. Gitu kan, karena dia mungkin dari kecil ada pengalaman dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, pertanyaan banyak sekali yang lagi masuk lagi, Ustaz. Saya bacakan dulu dari Ibu Ike dari Kanada, Ustaz. Apakah jika kita diminta agar kita sikoh billah, ini juga bagian dari keimanan kita pada Asma al-Mu'min ini, Ustaz? Ya, jadi setiap nama itu ada tujuannya ya. Yang tujuannya pada saat kita dalam keadaan sesuatu tertentu, maka kita panggil nama itu. Jadi kalau kita dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan kita ragu, kita bilang, Ya Allah ya Mu'min, Ya Allah ya Mu'min, Ya Allah ya Mu'min, Aminna ya Allah. Gitu kan. Kita dalam keadaan sakit, Ya Syafi, kita panggil gitu. Kita dalam keadaan sulit cari kerja, Ya Rozak. Ya. Jadi setiap nama Allah SWT, makanya oleh karena itu kalau kita nggak tahu namanya, ya Allah. Karena ya Allah itu mencakup segala sesuatu. Tapi Allah senang dipanggil juga dengan nama yang lain. Qul Allah, awil Rahman, qul mi Allah atau Rahman, aw Rahim, aw Wadud. Lain. Makanya kalau kita hafal banyak itu sering kita kadang-kadang ketika berdoa sebut ke nama-nama semua. Ya. Oke, jazakallahu khairan, Ustaz. Oke, ini Ustaz, saya ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan terakhir ya. Ya, saya minta maaf kalau buat yang lainnya tidak kita buka pertanyaan lagi karena waktu juga yang sudah harus memisahkan kita. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan bertemu kembali. Nah, ini pertanyaan terakhir saya baca kalian semuanya aja, Ustaz ya. Oke, dari Bu Tiarani. Pak Ustadz, bagaimana menghadapi teman di tempat bekerja yang selalu tidak menyenangkan, sementara kita harus membuat sesuatu kerja yang menyenangkan, suasana kerja yang menyenangkan. Lalu bagaimana kita menghadapi orang itu? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, dari Ibu Siti. Assalamualaikum, Ustadz. Kalau mau menikah, apakah harus menceritakan kejelekannya juga? Mungkin seperti yang tadi ya, gitu ya. Mungkin itu aja, Ustaz. Iya ya. Jadi yang pertama tadi ya, memang orang itu nasib ya. Dapat kerja itu nasib. Ada orang dapat kerjaan, pekerjaannya dia senang, kemudian orang lingkungannya juga menyenangkan, kooperatif ya. Tapi kadang-kadang kita bisa memang kerja di lingkungan orang-orangnya judes ya, tidak menyenangkan gitu kan.
Ada prinsip dalam agama kita, idfa billati hiya ahsan. Respon evil with good. Jadi kalau kita suasana teman-teman pekerja itu tidak menyenangkan, nah kita mesti berusaha sebaliknya. Jadi ada sebuah buku, saya lupa namanya, yang intinya yang membuat menderita orang di dunia ini karena ingin dicintai. Setiap orang ingin dicintai, dihormati sama istri, sama anak, ingin dicintai oleh masyarakat, ingin disenangi oleh para pengagum dan sebagainya. Itu manusia. Nah, akibat itu kadang-kadang orang menderita. Karena kalau nggak mendapatkan itu, dia menderita. Ya. Jadi pernah suatu masa perempuan, terutama perempuan. Jadi pernah di Mesir dulu pernah perempuan yang disenangi sama laki-laki, perempuan yang gendut. Jadi semua perusahaan berusaha untuk gendut. Saya tanya dulu, pernah saya juga tanya, kenapa orang Mesir ini gendut-gendut? Yang dulu ya. Ya, karena mereka anggap bahwa kalau dia kurus, berarti suaminya nggak bisa marabin, nggak bisa ngasih makan. Begini nanti, oh miskin suamimu, jadi berusaha untuk gendut. Dan laki-laki senang perempuan yang gendut. Pernah dulu juga satu zaman, suatu masa di Romawi, perempuan yang disenangi perempuan yang kurus, sehingga berusaha untuk kurus. Segala macam obat yang bisa buat kurus. Ya, banyak perempuan yang sampai menderita itu karena ingin kurus, ingin dicintai. Right? Pada sejaman ada pernah orang cintai kalau dia itu ahli gulat, ya. Ya, dan sebagainya. Dalam buku itu dikatakan bahwa orang yang selalu ingin dicintai dia akan menderita. Maka mesti rubah sekarang. Apa? Cintai siapa saja. Nah, jadi kita nggak usah mengharapkan dicintai sama istri. Kita cintai istri kita. Show your love. Cintai anak kita, cintai tetangga kita, teman kita. Jangan mengharapkan. Nanti otomatis gitu. Sehingga kita tidak jadi beban. Karena kan misalnya, apalagi seorang ustadz, seorang selebritis, itu kalau misalnya pengikutnya kurang, sebagainya menderita itu. Bisa menderita itu. Ustadz juga loh, sekarang kok berkurang ya, yang dengerin saya. Menderita itu. Tapi kalau dia, saya pun yang mendengar satu orang, dua orang, saya bahagia, ada yang dengarkan. Tenang dia. Nggak pikirkan, sabar aja jangan dengerin. Menderita. Makanya kata Nabi kan apa? Ahbib. Ya, cintailah orang. Nanti orang cinta. Yang kedua saya sudah jawab saya tadi. Jadi kita tidak, kalau kita menikah, don't talk about the past. Pertama dosa, right? Karena dalam Islam tidak boleh kita menceritakan masa lalu dosa itu. Kalau kebaikan itu boleh. Jangankan kita masih hidup ya. Kata Nabi kan, udkuru mahasina mautakum. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan almarhum itu. Karena kalau kamu ceritakan kejelekannya, si almarhum akan nggak ada pengaruhnya. Tapi pengaruh kepada mereka yang masih hidup, saudara-saudaranya. Ya. Jadi itulah, ya mudah-mudahan saya jelas dalam jawabannya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma adhikna halawatal iman, Allahumma thabbit qulubana ala dinik, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hina ala al-islam wa sunnah wa tawaffana ala al-imani wa tawbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.